Pernahkah Anda mendengar seseorang yang mengaku sebagai Nabi Isa dan berkata, ia bisa membangunkan orang yang sudah mati ribuan tahun di alam kubur? Ada yang aneh tentang pengakuan seperti itu. Kota Baghdad pernah diguncang oleh sosok misterius yang datang dengan sorot mata tajam dan suara penuh kepercayaan diri. Ia berdiri di tengah pasar dan berkata, aku bisa membangunkan siapapun dari kuburnya. Bahkan para nabi pun bisa aku panggil. Orang-orang terdiam, beberapa ketakutan, beberapa percaya, lainnya hanya terpaku. Pengakuan itu membuat suasana pasar mendidih. Bisik-bisik menyebar seperti angin. Nama Abu Nawas langsung disebut. Orang-orang tahu hanya satu orang yang berani dan cukup cerdik untuk menghadapi pria seperti itu. Pada sore hari, Abu Nawas berjalan mendekati kerumunan. Ia mengamati wajah pria sakti itu. Wajahnya dingin, tatapannya tak berkedip. Ia berdiri dengan pakaian putih yang tampak berpendar di bawah cahaya matahari. Engkau yang mengaku bisa membangkitkan orang mati? Tanya Abu Nawas sambil menahan senyum. Pria itu mengangguk. Benar, aku diberikan kemampuan langit. Abu Nawas tertawa kecil. Jika begitu engkau pasti tahu siapa saja yang menanti di alam kubur. Engkau pasti tahu apa yang selalu mereka renungkan di balik kegelapan tanah. Apakah benar mereka bisa dipanggil begitu saja? Kerumunan menahan napas. Pria itu terlihat tersentak sejenak, namun ia kembali menegakkan badan. Aku bisa memanggil siapa saja, bahkan mereka yang hidup pada zaman yang tak tercatat. Abu Nawas melangkah lebih dekat. Bagus, Baghdad membutuhkan bukti. Jika engkau memang bisa menghidupkan orang mati, aku punya satu permintaan. Ia berhenti sejenak, suaranya diturunkan, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Hidupkan satu orang yang pernah menunggumu. Pria sakti itu memicingkan mata. Maksudmu apa? Abu Nawas menatapnya tanpa berkedip. Jika engkau benar adalah Nabi Isa, pasti ada satu ruh yang langsung mengenalmu. Satu ruh yang akan memanggilmu bahkan sebelum engkau menyebut namanya. Jika ia tidak muncul, maka ada sesuatu yang tidak sesuai. Kerumunan mulai berdesis. Orang-orang menatap pria itu dengan rasa ragu. Wajahnya mulai berubah. Ia tampak mencari jawaban di udara. Abu Nawas menambahkan, Baghdad tidak menuntut yang sulit. Tunjukkan seorang saja, seorang yang mengenalmu, seorang yang hidup kembali karena memanggilmu. Ia tersenyum. Atau mungkin tidak ada satupun yang mengenalmu di alam sana? Pria itu terdiam panjang. Kerumunan menunggu. Ketegangan menggantung seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Abu Nawas menatap semua orang. Bagaimana mungkin seseorang mengaku bisa menghidupkan manusia dari ribuan tahun lalu, namun satu ruh pun tak menyapanya? Pria sakti itu menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Abu Nawas melangkah mundur sedikit. Atau, apakah kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih menarik? Kalimat itu menggantung. Semua mata membesar. Orang-orang ingin tahu apa maksudnya. Dan pertanyaan terakhir dari Abu Nawas mengguncang pasar. Jika engkau benar dikirim dari langit, mengapa langit tidak mengirim satupun saksi untuk mendukungmu? Abu Nawas berdiri tenang di tengah kerumunan. Ia menatap pria itu tanpa takut. Orang banyak mulai mendorong satu sama lain. Mereka ingin melihat apa yang terjadi. Suasana pasar berubah seperti majelis besar. Semua menunggu kata pertama Abu Nawas. Pria sakti itu menunjuk Abu Nawas. Ia bicara dengan suara keras. Engkau dikenal cerdik, namun hari ini aku akan membuktikan kehebatan diriku. Ia mengangkat tongkat kayunya. Ujungnya bergetar seperti menyimpan cahaya. Orang sekitar menahan napas. Abu Nawas tersenyum. Senyum yang sering membuat lawannya bingung. Jika engkau benar seperti yang engkau katakan, tentu engkau tidak gentar dengan beberapa pertanyaan ringan. Suaranya lembut, namun menohok. Pria itu mendekat. Jubahnya bergoyang. Tanyakan apa saja. Ia menegakkan bahu. Aku bisa membangkitkan manusia yang mati sejak ribuan tahun. Tidak ada yang mustahil bagiku. Kerumunan mulai ribut. Beberapa orang percaya, beberapa lain meragukan. Abu Nawas justru melihat celah baru. Ia memperhatikan gerak tangan pria itu. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Ada kegelisahan kecil, seperti rahasia yang disembunyikan. Abu Nawas melangkah perlahan. Baik, jika engkau benar mampu menghidupkan manusia dari kubur yang telah terkubur ribuan tahun, maka tentu engkau mampu menjawab pertanyaan sederhana tentang dunia yang masih hidup. Pria itu tersentak. Apa maksudmu? Abu Nawas menatap matanya langsung.
Orang yang mampu menghidupkan yang telah tiada pasti menguasai yang masih ada. Benar begitu? Kerumunan menunggu jawabannya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Ia seperti mencari jawaban yang sudah disiapkan, namun tidak keluar. Abu Nawas menangkap momen itu. Ia tahu lawannya mulai goyah. Beberapa orang berbisik, "Mengapa ia ragu? Bukankah ia sakti?" Suara kecil itu berubah menjadi tekanan. Pria itu mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Abu Nawas melanjutkan, "Aku punya pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar memiliki kemampuan besar. Bila engkau salah menjawabnya, masyarakat akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Pria itu menatap tajam. "Tanyakan cepat." Abu Nawas mendekat. Suaranya rendah, namun cukup jelas untuk semua orang. "Jika engkau bisa membangkitkan orang yang mati ribuan tahun, apakah engkau bisa menunjukkan kepada kami satu bukti kecil saja sekarang? Bukti yang tidak membutuhkan kubur atau jasad." Kerumunan serempak bergeser. Tegang. "Bukti apa itu?" tanya pria itu. Abu Nawas mengangkat tangan. "Bukti yang sederhana. Bukti yang justru sering membuat para penipu tersandung." Pria itu semakin gelisah. Abu Nawas melihat dadanya naik turun. Kerumunan semakin padat, udara seakan menahan napas. Abu Nawas berdiri tegak, sementara pria sakti itu melangkah maju. Jubahnya berkibar, suaranya tegas. "Aku akan membuktikan ucapanku sekarang. Kalian akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kalian lihat." Orang-orang saling berbisik. Anda bisa merasakan tegangnya suasana. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani berkedip. Pria itu menunjuk sebuah bukit kecil di luar kota. Di tempat itu ada makam tua, makam yang sudah ada sejak sebelum kakek mereka lahir. Ia berkata, "Di sana ada seorang lelaki yang mati ribuan tahun. Aku akan memanggilnya." Abu Nawas menatapnya lama. Ia tersenyum tipis. "Ribuan tahun?" Ia menoleh pada orang-orang. "Kalian perhatikan kata-katanya. Ribuan tahun." Kerumunan mulai gelisah. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang takut. Pria sakti itu mengangkat kedua tangannya. Ia mulai melafalkan sesuatu. Suaranya keras, langkahnya mantap. Semua mata tertuju pada makam tua itu. Angin bergerak, debu berputar. Orang-orang menelan ludah. Mereka menunggu sesuatu yang mustahil. Abu Nawas melangkah ke depan dan memotong ritual itu dengan satu kalimat. "Sebelum kau bangunkan orang ribuan tahun, aku punya satu pertanyaan. Hanya satu." Pria itu menghentikan gerakannya. "Apalagi? Kau takut melihat kebenaran?" Abu Nawas mendekatinya. "Tidak, tapi aku tidak ingin kau salah memanggil orang." "Bagaimana bisa salah?" Pria itu terlihat terkejut. "Jika kau benar bisa menghidupkan orang ribuan tahun, berarti kau tahu nama orang itu, wajahnya, asalnya, dan apa yang ia lakukan ketika masih hidup. Betul?" Kerumunan terdiam. Ini pertanyaan yang menusuk. Pria sakti itu menelan ludah. Ia tampak bingung, namun ia mencoba tetap tegas. "Tentu saja aku tahu." Abu Nawas mengangguk. "Bagus. Sebutkan. Siapa yang kau maksud akan bangkit hari ini?" Pria itu tidak menjawab. Abu Nawas menatap matanya. "Tolong ulangi. Siapa?" Keheningan terasa panjang. Terlalu panjang. Kerumunan mulai berbisik lagi. Beban pertanyaan itu kini menekan pria sakti itu. Ia memandang makam tua itu. Ia memandang langit. Ia memandang tanah. Namun tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas tersenyum. "Aneh, kau ingin membangunkan seseorang yang bahkan kau sendiri tidak kenal." Pria itu tersentak. Wajahnya memerah. Ia mencoba berbicara tetapi kata-katanya berantakan. Aku tidak perlu menyebutkan namanya." Abu Nawas mengangkat tangan pelan supaya kerumunan tenang. "Jika kau mengaku bisa menghidupkan orang ribuan tahun, bukankah kau seharusnya tahu siapa orang itu?" Pria itu terdiam, tubuhnya kaku. Kerumunan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Ada celah, ada kebohongan yang pecah. Abu Nawas melangkah lebih dekat. "Aku hanya bertanya. Jika pertanyaan sederhana saja membuatmu bingung, bagaimana dengan ribuan tahun?" Pria sakti itu menghindari tatapannya. Kerumunan menunggu. Abu Nawas menatap makam tua itu, lalu berkata pelan namun jelas, "Atau mungkin, kau tidak berniat menghidupkan siapapun." Dan saat itu wajah pria sakti itu berubah pucat, seolah seluruh kekuatannya tersedot.
Konflik pun mencapai puncaknya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan dilakukan Abu Nawas setelah melihat kebingungan pria itu? Suasana majelis seakan menahan napas. Orang itu berdiri dengan dada terangkat. Ia berkata dengan suara yang dibuat-buat berat, "Aku bisa membangunkan siapa saja di alam kubur. Syaratnya hanya satu. Abu Nawas harus mengakui bahwa ia tidak mampu menandingi ilmuku." Abu Nawas mendekat beberapa langkah. Ia menatap pria itu seperti menatap teka-teki yang hampir pecah. "Kalau begitu," katanya, "pilih satu nama. Orang itu harus benar-benar hidup kembali. Jika gagal, seluruh Baghdad akan tahu siapa kamu sebenarnya." Ucapan itu menyentak orang banyak. Mereka saling berbisik. Mereka ingin tahu bagaimana akhir pertarungan ini. Pria itu melangkah ke tengah halaman. Ia menunjuk tanah kering. "Di bawah sini," katanya, "dikubur seorang hakim besar yang hidup 1000 tahun lalu. Aku akan memanggilnya keluar sekarang." Ia lalu mulai melafalkan kata-kata asing sambil memukul tanah dengan tongkat. Orang-orang mundur, debu menari, tanah retak sedikit. Beberapa penonton berteriak kecil. Mereka benar-benar percaya sesuatu akan muncul. Abu Nawas tidak mundur. Ia justru memerhatikan tanah yang retak itu dengan mata tajam. "Aneh sekali," gumamnya pelan. 1000 tahun lalu Baghdad belum memakai bagian tanah ini untuk pemakaman. Lalu siapa yang kamu bangunkan? Kata-kata itu membuat riuh berubah menjadi hening. Pria sakti itu terdiam sejenak. Wajahnya menegang, tongkatnya bergetar. "Jangan ganggu," katanya cepat. "Roh sedang bergerak." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau benar ada roh yang bergerak," katanya, "maka dia bergerak menuju siapa? Tanah ini baru digali beberapa hari lalu untuk proyek pasar. Di sini tidak ada makam 1000 tahun. Kerumunan membelalak. Mereka menunduk memeriksa tanah. Mereka melihat bekas cangkul yang masih baru. Pria itu tampak kehilangan warna wajahnya. "Lanjutkan saja," kata Abu Nawas. "Kami semua menunggu. Jika benar mayat itu keluar, kamu menang. Tapi jika tidak ada apa-apa, kamu tahu akibatnya." Pria itu menelan ludah. Mantranya terhenti. Tongkatnya jatuh. Ia mundur setapak. "Roh sedang marah," katanya terbata. "Aku harus berhenti sebentar." Abu Nawas maju. "Atau," katanya lembut, "kamu berhenti karena sandiwaramu hampir terbongkar." Orang-orang serentak berteriak. Ada yang marah, ada yang penasaran, ada yang mulai mengerti bahwa mereka sedang ditipu. Pria itu memegang kepalanya. Ia tampak mencari alasan baru. Pandangannya liar. Abu Nawas mengangkat tangan meminta semua hening. "Tunggu," katanya. "Aku punya satu pertanyaan sederhana." Majelis kembali sunyi. Pertanyaan itu membuat semua orang merapat. Mereka tahu kata-kata Abu Nawas biasanya menjadi awal dari sesuatu yang akan menjatuhkan lawannya. Dan pertanyaan ini akan menentukan apakah pria itu akan lari atau mengaku. Angin malam bergerak perlahan ketika seluruh orang di balai itu menahan napas. Pria sakti itu berdiri kaku, tatapannya kosong. Semua klaimnya runtuh begitu Abu Nawas membuka tabir yang ia sembunyikan. "Engkau mengaku bisa membangkitkan orang yang mati ribuan tahun," kata Abu Nawas dengan nada lembut yang menusuk. "Namun engkau takut pada satu mayat yang baru dikubur 2 hari. Orang banyak menatap pria itu. Mereka menunggu ia menjawab. Tidak ada suara, hanya desah gugup yang memecah udara. Abu Nawas melangkah mendekat. Kebenaran tidak butuh teriakan. Ia tidak butuh sandiwara. Ia berdiri sendiri. Engkau tidak berdiri di atas kebenaran. Engkau berdiri di atas ketakutanmu." Pria itu merosot ke tanah. Tangan yang tadi ia angkat dengan penuh pamer kini gemetar. Aku hanya ingin dihormati," bisiknya. Abu Nawas menunduk dan menatapnya dengan mata jernih. "Hormati dirimu dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan yang mengundang murka orang." Orang-orang mulai berbisik. Ada yang merasa tertipu, ada yang marah, ada yang malu pernah percaya. Namun Abu Nawas mengangkat tangan. "Jangan kalian caci. Orang yang sombong adalah orang yang lupa pada dirinya. Kita semua pernah lupa." Ia menuangkan air jernih ke sebuah mangkuk. "Air ini jernih, tapi jika kau taburkan debu, ia keruh. Namun jika kau biarkan, debu akan turun dan airnya kembali bening." Pria itu menatap mangkuk itu. Tubuhnya goyah, hatinya pecah. Ia menangis dengan suara yang tidak ia tahan. "Aku sudah menipu banyak orang. Apa masih ada jalan untukku?"
Ada, jawab Abu Nawas. Mulai dari hari ini, orang banyak terdiam. Suasana berubah dari tegang menjadi teduh. Kata-kata itu seperti angin yang menurunkan api dari dada mereka. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata lantang, "Pelajaran hari ini sederhana. Jika ada yang mengaku membawa keajaiban, mintalah ia membuktikan kebenaran kecil lebih dahulu sebelum ia menjanjikan kebenaran besar." Orang-orang mengangguk. Di antara mereka ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Saat semua selesai dan kerumunan mulai bubar, seorang lelaki muda bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau tahu sejak awal bahwa ia bohong?" Abu Nawas tersenyum kecil. Orang yang benar tidak butuh mengaku-ngaku. Orang yang benar hanya berbuat. Yang banyak bicara biasanya banyak menutupinya. Lelaki itu terdiam. Ia tidak menyangka jawabannya sesederhana itu. Abu Nawas melangkah pergi. Jubahnya tertiup angin. Rautnya tenang seakan kejadian itu hanya debu singkat dalam perjalanan panjangnya. Dan malam itu orang-orang pulang dengan satu pertanyaan yang masih menggantung. Jika kebohongan bisa tampak begitu meyakinkan, lalu berapa banyak kebenaran yang selama ini Anda lewatkan karena tidak berani bertanya? Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.